Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai definisi fungsi dalam kalkulus. Fungsi dalam kalkulus ialah konsep mendasar yang menghubungkan satu set nilai input domain ke satu set nilai output range. Dan setiap elemen di dalam domain hanya dapat berpasangan dengan satu elemen di dalam range. Fungsi memainkan dua peran penting dalam konsep utama, yaitu diferensiasi dan integrasi. Diferensi berfokus pada laju perubahan suatu fungsi, sedangkan integrasi mempelajari total akumulasi nilai fungsi. Menurut Thomas, turunan dari suatu fungsi seperti f pangkat 1x digunakan untuk menghitung kecepatan atau laju perubahan variabel dalam hubungannya dengan variabel lain. Sebaliknya, integral digunakan untuk menemukan luas di bawah kurva, fungsi atau jumlah akumulasi dari suatu besaran. Definisi fungsi relasi bisa dikatakan sebagai fungsi jika memiliki syarat-syarat sebagai berikut. Ada dua syarat yang harus dipenuhi agar relasi tersebut dapat dikatakan sebagai fungsi, yakni yang pertama, setiap anggota A wajib memiliki pasangan di anggota B. Jika salah satu dari anggota A tidak memiliki pasangan di anggota B, maka relasi tersebut bukanlah fungsi. Yang kedua, setiap anggota A memiliki pasangan tepat satu di anggota B. Yang kedua, setiap anggota A memiliki pasangan tepat satu di anggota B. Jika anggota A memiliki lebih dari satu pasangan di anggota B, maka relasi itu bukanlah fungsi. Syarat kedua ini tidak berlaku untuk sebaliknya. Maksudnya, jika syarat pertama dipenuhi, maka anggota B boleh memiliki pasangan lebih dari satu di anggota A. Sekian dari saya, terima kasih. Saya, pemateri kedua, akan menjelaskan tentang cara menyatakan fungsi. Suatu fungsi didefinisikan sebagai hubungan antara elemen dari himpunan satu dan himpunan yang lainnya. Cara menyatakan fungsi ini ada tiga cara. Cara yang pertama yaitu dengan cara diagram panah. Diagram ini membentuk suatu pola gambar anak panah yang menyatakan hubungan anggota himpunan A dan anggota himpunan B. Cara yang kedua yaitu dengan cara himpunan pasangan berurutan. Dan yang terakhir dengan cara grafik. Fungsi grafik ini untuk menggambarkan data-data dalam bentuk angka. Sekian penjelasan dari saya, akan dilanjutkan oleh pemateri berikutnya. Oke, saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu sifat-sifat fungsi. Fungsi dibagi menjadi beberapa jenis seperti fungsi injektif, surjektif, dan bijektif, yang masing-masing memiliki karakteristik dan aplikasi yang berbeda. Berikut adalah sifat-sifat dari fungsi. 1. Injektif. Fungsi disebut injektif jika setiap anggota atau elemen di himpunan di kodomen B hanya memiliki satu pasangan dengan anggota atau elemen domain A. 2. Surjektif. Fungsi F adalah surjektif jika elemen di kodomen memiliki setidaknya satu elemen di domain yang dipetakan ke elemen tersebut. Dengan kata lain, setiap elemen di kodomen adalah hasilnya range dan dari pemetaan suatu elemen. 3. Bijektif. Fungsi disebut bijektif jika fungsi tersebut adalah injektif dan surjektif sekaligus. Dengan kata lain, fungsi ini memetakan elemen-elemen dari domain ke kodomen dengan cara yang satu-satu atau injektif. Dan setiap elemen kodomen memiliki pasangan dari domain atau surjektif. Sekian dari saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan dari pemateri sebelumnya, yaitu fungsi non-aljabar. Fungsi non-aljabar yang juga dikenal sebagai fungsi transenden adalah fungsi yang tidak dapat dinyatakan melalui operasi aljabar seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian, atau penggunaan akad. Fungsi non-aljabar terbagi menjadi 4 jenis, yaitu fungsi eksponen. Yang pertama, fungsi eksponen. Fungsi eksponen adalah fungsi matematika di mana variabel independennya berada di bagian pangkat atau eksponen. Rumus umum dari fungsi eksponen adalah f(x) sama dengan a kali b pangkat x. Yang dengan syarat jika b lebih besar daripada 1, maka fungsi eksponen menunjukkan pertumbuhan, dan jika 0 lebih kecil daripada b atau lebih kecil daripada 1, b lebih kecil daripada 1, maka fungsi eksponen menunjukkan penurunan. Sebagai contoh,
fx sama dengan 2 kali 3 pangkat x. Fungsi ini menunjukkan pertumbuhan dikarenakan basisnya adalah 3 dan koefisiennya adalah 2. Misalkan juga lagi untuk fx sama dengan 5 kali 0,5 pangkat x. Ini menunjukkan penurunan karena basisnya adalah 0,5. Lalu yang kedua adalah fungsi logaritma. Fungsi logaritma merupakan kebalikan dari fungsi eksponen. Jika fungsi eksponen adalah y sama dengan b pangkat x, lalu untuk logaritma adalah x sama dengan log b y, yang berarti x adalah pangkat yang harus dimiliki oleh b untuk menghasilkan y. Untuk rumus umumnya adalah fx sama dengan log b dalam kurung x atau b pangkat fx sama dengan x. Sebagai keterangan, b adalah basis logaritma, x adalah argumen logaritma, dan log b x adalah eksponen yang menghasilkan x ketika b dipangkatkan. Terdapat syarat pada fungsi logaritma, yaitu b lebih besar daripada 0 dan b tidak boleh sama dengan 1. Dan yang kedua adalah x lebih besar daripada 0. Terdapat beberapa jenis pada fungsi logaritma, yaitu logaritma umum dan logaritma natural. Logaritma umum adalah dengan basis b, yang seperti rumusnya seperti yang di atas, yaitu fx sama dengan log b x. Lalu yang kedua adalah logaritma natural atau logaritma dengan basis e dengan menggunakan Euler. Sebagai rumus yaitu fx sama dengan in x. Sebagai contoh, log 100 sama dengan 2 karena 10 pangkat 2 sama dengan 100. Baru yang ketiga adalah fungsi trigonometri. Fungsi trigonometri adalah fungsi yang menghubungkan sudut suatu segitiga dengan perbandingan panjang sisi segitiga tersebut. Ada 3 fungsi trigonometri dasar yang sering digunakan, yaitu sin, cos, dan tan. Dengan rumus sin theta sama dengan sisi depan per hipotenusa. Untuk rumus cos adalah cos theta sama dengan sisi samping per hipotenusa. Dan untuk rumus tan sama dengan adalah tan theta sama dengan sisi depan per sisi samping, sama dengan sin theta per cos theta. Sebagai contoh sin, misalkan dalam segitiga siku-siku, sisi depan sudut theta adalah 3 dan hipotenusa adalah 5. Maka sin theta adalah 3/5 sama dengan 0,6. Untuk contoh cos, jika panjang sisi sudut adalah 4 dan hipotenusanya adalah 5, maka cos theta sama dengan 4/5 sama dengan 0,8. Untuk rumus tangen atau tan theta sama dengan sin theta per cos theta. Dari hasil yang di atas, untuk sin theta dan cos theta, maka 0,6 per 0,8 sama dengan 0,75. Dan yang keempat adalah fungsi modulus. Fungsi modulus adalah fungsi yang menghasilkan nilai absolut atau nilai positif dari suatu bilangan tanpa memperhatikan tanda negatifnya. Fungsi ini sangat berguna dalam matematika, terutama dalam kasus di mana hanya nilai numerik dari suatu bilangan yang penting, terlepas dari apakah bilangan tersebut positif atau negatif. Sebagai rumus, fx sama dengan nilai mutlak dari x. Sebagai syarat, jika x bernilai positif atau 0, maka x lebih besar sama dengan 0, maka fx sama dengan x. Jika x bernilai negatif atau x lebih kecil daripada 0, maka fx sama dengan minus x. Sebagai contoh, untuk x sama dengan 5, bilangan mutlak dari 5 sama dengan 5 karena 5 lebih besar daripada 0. Untuk x sama dengan min 7, bilangan mutlak dari min 7 sama dengan min 7 kali min 7 karena min 7 lebih kecil daripada 0. Untuk x sama dengan 0, nilai mutlak dari 0 sama dengan 0 karena 0 lebih besar sama dengan 0. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator.